Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Firdaus Wajedi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Tasawuf dan juga teman-teman sekalian yang akan menonton video kali ini. Em, saya Syadan Amrifa selaku moderator sekaligus pembaca pada presentasi kelompok 11 kali ini. Kelompok kami akan membahas tentang corak tasawuf dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, saya bertemu bersama rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Ahmad Ridwan, yang kedua ada Iftinani Lulu Nabila, saya sendiri Syadan Amrifa dan Umi Miftahul Rohmah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh rekan saya. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perlu mengenal apa itu tasawuf. Tasawuf adalah cabang dari agama Islam yang berfokus pada pengembangan spiritual individu dan mencapai kesatuan dengan Allah. Tasawuf juga dikenal sebagai sufisme dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan Muslim di Indonesia. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pemahaman yang berbeda tentang tasawuf. Nahdlatul Ulama memandang tasawuf sebagai cara untuk mencapai kesatuan dengan Allah melalui pengetahuan, amalan, dan akhlak yang baik. Mereka mengutamakan praktik-praktik seperti zikir, tawasul, dan muraqabah dalam mencapai tujuan ini. Di sisi lain, Muhammadiyah melihat tasawuf sebagai upaya untuk mencapai kesatuan dengan Allah melalui pemahaman yang benar tentang ajaran Islam dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih menekankan pada pentingnya studi dan refleksi atas Al-Quran dan hadis. Kemudian sejarah tasawuf di Indonesia. Tasawuf telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejarah tasawuf di Indonesia dimulai pada abad ke-13 ketika Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Arab. Pada masa itu, tasawuf dipraktikkan oleh para sufi yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian peran penting tasawuf dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sebagai penghubung antara agama Islam dan budaya lokal. Tasawuf membantu membumikan ajaran Islam dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, tasawuf juga membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakseimbangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, tasawuf juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan menjaga kerukunan umat Islam. Kemudian, next, pemahaman tasawuf NU. Dalam bidang tasawuf NU mengikuti Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam lain yang sepaham, penegasan bahwa NU menganut tasawuf sufisme sudah tentu bukan hal yang ganjil mengingat perkembangan Islam di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh sufisme. NU memandang praktik tasawuf seperti zuhud dan tarekat sebagai upaya pemenuhan batin atau intuisi manusia untuk membentuk kesolehan moral secara substansif. Dengan begitu, formula zikir dan persaudaraan sufi yang terwujud dalam tarekat masih dalam bingkai Islam, sepanjang tarekat sufi masih berbasis syariat. Next, Umi. Oke, selanjutnya pemahaman tasawuf Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak anti ajaran tasawuf. Muhammadiyah justru sangat mengapresiasi dan mengedepankan praktik kehidupan yang dilandasi nilai-nilai moral dan spiritual. Berdasarkan konsep dasar Muhammadiyah, menunjukkan bahwa Muhammadiyah menekankan pada keseimbangan antara aspek materi dan spiritual, dunia dan akhirat dalam ajaran Islam. Muhammadiyah mengacu pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama, tetapi juga mengakui pentingnya tasawuf positif yang berdasarkan pada menafikan tasawuf yang terorientasi pada isolasi dari masyarakat.
Selanjutnya, aplikasi model tasawuf NU. Model tasawuf yang dipraktikkan oleh NU didasarkan pada ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan keterbukaan. Praktik-praktik yang dilakukan termasuk zikir, puasa, dan meditasi. Selain itu, NU juga menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh NU dalam model tasawuf ini meliputi tawakal, syukur, sabar, ikhlas, dan qanaah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi model tasawuf Muhammadiyah. Nah, aplikasi model tasawuf Muhammadiyah ini, praktik-praktik yang dilakukan dalam tasawuf Muhammadiyah ini antara lain ada zikir, wirid, dan murojaah. Selain itu, nilai-nilai yang dipegang teguh dalam tasawuf Muhammadiyah adalah kesederhanaan, kemandirian, dan kebebasan individu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, dalam menyikapi persoalan tasawuf, antara kedua organisasi ini memiliki persamaan. Yang pertama itu ada akomodatif terhadap nilai-nilai tasawuf. Akomodatif terhadap nilai-nilai tasawuf, baik Muhammadiyah maupun pengurus Nahdlatul Ulama sangat akomodatif terhadap nilai-nilai spiritual seperti tasawuf, walaupun penanaman tidak sama. Di kalangan Muhammadiyah, bentuk spiritualitas disebut dengan akhlakul karimah, ihsan, dan lain-lain, sedangkan dalam Nahdlatul Ulama menggunakan terminologi tasawuf. Kemudian yang kedua ini adalah pentingnya spiritualitas dan unsur esoteris dalam ajaran Islam. Keduanya ini sepakat akan pentingnya spiritualitas dan merupakan unsur esoteris dalam ajaran Islam. Di samping aspek eksoteris, aspek tersebut harus berjalan seimbang dengan sesuai dengan syariah. Yang ketiga ini ada sama-sama menggunakan pendekatan metode ijtihad, yaitu bayani, qiyasi, dan istislahi. Apa itu bayani? Jadi metode bayani itu adalah cara istinbat penggalian dan penetapan hukum yang bertumbuh pada kaidah-kaidah kebahasaan. Kemudian, qiyasi adalah metode menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus hukum yang tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ada istislahi. Istislahi itu adalah menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan umat. Yang mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Secara umum perbedaan pendapat di kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama antara lain yang pertama itu ada perbedaan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan perbedaan di dalam memahami As-Sunnah, termasuk perbedaan dalam menentukan statusnya. Perbedaan di dalam penggunaan ar-rayu atau penalaran yang akan mempengaruhi metodologi yang digunakan. Nah, jika diambil contohnya, Muhammadiyah itu mengambil dasar hukum terlebih dahulu melihat Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada, baru mencari dan menganalogikan dengan dalil yang dekat dengan persoalan itu. Sedangkan Nahdlatul Ulama, jika ada persoalan dikaji dulu masalah itu dan kemudian dicari dalil hukumnya dari ulama atau kiai. Kemudian dilihat di dalam Al-Quran dan hadis. Jika buku-buku karangan kiai atau ulama sudah cukup, terkadang tidak harus mencari dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada perbedaan dalam basis dukungan dan pengikut. Muhammadiyah lebih banyak berkembang dan besar di kota-kota, dan banyak membuat amal usaha seperti pendidikan, diantaranya sekolah modern baik tingkat TK, SD, MI, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam bidang kesehatan ada rumah sakit, balai pengobatan, politeknik, rumah bersalin, apotik, dan lainnya. Keuangan dan ekonomi diantaranya BMT, Bank Syariah, Amal Usaha, Ekonomi, dan Koperasi. Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih berkembang di pedesaan dan banyak membuat amal usaha pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah madrasah ibtidaiyah, asrama-asrama santri, koperasi santri, dan usaha amal usaha lain. Lalu yang ketiga itu ada Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi modernis dan bersifat struktural profesional.
Nahdlatul Ulama berbasis masa pesantren di hampir seluruh Nusantara. Gerakan kultural yang sangat berkembang, solid, dan dalam bidang kekerabatan internal. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu sekaligus pemurni ajaran Islam yang terkenal dengan gerakan pemberantas tahayul atau bid'ah. Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sementara kelahiran Nahdlatul Ulama sering disebutkan sebagai reaksi terhadap modernisme Islam. Sedangkan Nahdlatul Ulama mewakili kelompok tradisional. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama lahir untuk menghidupkan tradisi mazhab mengikuti ulama. Maka kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran Nahdlatul Ulama. Lalu yang keempat ada perbedaan di bidang tasawuf. Muhammadiyah memahami spiritualisme. Dalam Islam berbentuk ihsan. Muhammadiyah menolak tarekat karena dipandangnya tidak ada tuntutan dari Nabi. Sedangkan Nahdlatul Ulama cenderung menerimanya dengan sikap selektif terhadap keberadaan tarekat. Aliran tarekat yang diterima atau mu'tabaroh karena dipandangnya tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, dan ada aliran tarekat yang ditolak atau gair mu'tabaroh. Jadi di bidang tasawuf Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan seorang tokoh sufi. Organisasi ini menganut paham amar ma'ruf nahi munkar sebagai gerakan keagamaan yang berwatak sosio-kultural. Dalam dinamika kesejahteraannya selalu berusaha merespon berbagai perkembangan kehidupan dengan senantiasa al-ruju ila al-Quran wal sunnah wal asunah. Sedangkan Nahdlatul Ulama mengikuti Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dan Abdul Qadir Al-Jailani dengan manaqibnya. Keterkaitan Nahdlatul Ulama dalam tasawuf menjadikan NU dikategorikan sebagai kaum tradisionalis. Lalu yang terakhir ada di bidang fikih. Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menaungi persoalan-persoalan yang menyangkut ibadah dan muamalah. Lembaga tersebut bernama Lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Tarjih berasal dari kata rojaha yurojihu tarjihan, yang berarti mengambil atau memilih salah satu dalil lebih kuat dari dua dalil yang berlawanan setelah memperhatikan kedudukan substansi dari masing-masing dalil. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin dari kelompok kami itu yang bisa disampaikan, yang bisa dijelaskan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui LMS, nanti ada di LMS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.